Halo, bertemu lagi dengan saya, Siska Rahmiati, ya, dalam mata pelajaran akuntansi dasar, di mana pada hari ini, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Ya, ini terusan dari pertemuan minggu lalu. Oke, langsung saja. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu KD 3.3 dan 4.3, di mana diharapkan setelah pembelajaran hari ini, peserta didik mampu memahami jenis dan bentuk badan usaha, serta mampu mengelompokkan jenis dan bentuk badan usaha. Sebelum memasuki materi, ya, kita mau sedikit mereview apa saja sih yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, di previous meeting. Ternyata pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis badan usaha. Bahwasanya bisa diklasifikasikan menurut lapangan usaha, menurut pemilik modal, dan juga menurut jumlah tenaga kerja. Seperti itu. Ya, di sini yang mau kita bahas hari ini yaitu lebih kepada menurut pemilik modal. Salah satunya yaitu BUMS. Ya, di sini kalau kamu lihat di gambar yang tertera, di sini ada salah satu contohnya adalah Bank Sinarmas dan juga Matahari. Bahwasanya kedua perusahaan ini masuk ke dalam BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Yaitu apa sih yang dimaksud dengan BUMS? Badan usaha yang modalnya dimiliki swasta dan bertujuan mencari laba, profit oriented. Kemudian, apa saja sih ciri-ciri suatu perusahaan bisa dikatakan badan usaha milik swasta? Yang pertama, profit oriented. Artinya adalah bahwasanya dia bertujuan mencari keuntungan, mencari laba yang sebesar-besarnya. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, pemilik bisa perorangan, bisa juga sekelompok orang, bisa juga dalam bentuk persekutuan. Karena nantinya kita akan belajar juga ternyata ada usaha perseorangan, ada juga yang terdiri dari beberapa orang yang mendirikan usaha tersebut. Jadi nggak hanya serta-merta dia berbentuk badan yang dimana pendirinya banyak orang, enggak. Tapi hanya satu orang juga bisa disebut dengan BUMS. Lalu yang ketiga, tanggung jawab atas utang dan kerugian bisa terbatas dan juga tak terbatas. Maksudnya apa? Semisal nanti nih usahanya ternyata nantinya akan kolaps atau akan gulung tikar, akan mengalami kerugian, ya, dan juga udah terseret punya utang yang banyak kepada bank. Maka di sini segala bentuk tanggung jawabnya bisa bersifat terbatas maupun tidak terbatas. Artinya kekayaan milik pribadi yang dimiliki oleh si pemodal, ya, berupa misalnya rumah, mobil, bisa juga berimbas dalam hal mempertanggungjawabkan utang-utang atau kerugian yang ada. Seperti itu, untuk meng-cover kerugian yang diderita perusahaan tersebut. Lalu keempat, model pengelolaan manajemen bergantung pada bentuk badan usaha. Ya, bahwasanya di sini bentuknya kan ada beberapa macam. Nah, manajemen biasanya manajemen PT ya, perseroan terbatas itu lebih profesional dibandingkan dengan bentuk badan usaha yang lainnya seperti perseorangan. Seperti itu ya. Jadi pengelolaan manajemen perusahaannya itu lebih profesional ya. Lalu mendukung pemerintah. Ya, dengan adanya BUMS, dia turut serta mendukung pemerintah. Dalam artian merupakan lembaga yang mendukung pemerintah dalam bentuk penyediaan barang, kemudian penyediaan jasa, menciptakan lapangan pekerjaan, ya, memberikan pemasukan bagi kas negara berupa pajak yang dibayarkan. Oke. Lalu
kita juga belajar hari ini mengenai peran dan fungsi BUMS. Bahwasanya di sini ternyata BUMS bisa berperan dalam penyerapan tenaga kerja, ya. Karena untuk BUMS berbentuk PT, ya, dia akan sangat banyak membutuhkan tenaga kerja. Contohnya kalau PT Astra International, wah jangan ditanya, pasti dia jumlah karyawannya bisa lebih dari 500 orang. Artinya semakin besar PT tersebut, ya, semakin maju PT tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap. Lalu yang kedua, menghasilkan sejumlah keuntungan. Ini sudah pasti ya, berpatok lagi tadi pada definisi bahwasanya PT itu ada badan usaha itu, BUMS itu adalah badan usaha yang mencari profit, ya, artinya menghasilkan sejumlah keuntungan. Lalu yang ketiga, memberikan pendapatan kepada masyarakat. Pendapatan kepada masyarakat ini dalam artian bahwasanya dia mampu menggaji, ya, memberikan penggajian kepada para tenaga kerja. Seperti itu. Lalu yang keempat, menghasilkan barang dan jasa. Ya, contohnya kalau misalnya seperti PT Excel Axiata, dia akan bergerak di bidang jasa komunikasi. Artinya mampu menghasilkan jasa. Lalu contohnya PT Indofood, di mana dia bergerak di sektor industri makanan, bisa menghasilkan produk-produk barang, ya, produk-produk makanan berupa mie instan, berupa saus sambal, dan sebagainya. Lalu yang kelima, menyetor pajak ke kas negara. Ya, bentuk badan usaha milik swasta yang berbentuk PT bersifat terbatas wajib dikenakan yang namanya pajak. Maka pajak ini merupakan salah satu sumber dari pendapatan negara. Lalu yang keenam, mempercepat penguasaan teknologi pada masyarakat. Maksudnya gimana? Dengan adanya e-commerce, ya, pada saat ini, begitu pula semakin berkembangnya zaman, ya, tidak menutup kemungkinan bahwasanya PT-PT tersebut mengembangkan website pribadi perusahaan, di mana di dalam website tersebut, ya, para konsumen dapat mengakses ketika ingin melakukan pembelian atau melakukan pencarian data terkait perusahaan tersebut. Misalnya Samsung, kalau misalnya kita mau beli Samsung nih, misalnya mau beli Samsung Galaxy 20 atau S10 kayak gitu. Sebelum kita mau beli, kita ingin melakukan review. Nah, habis itu kalau misalnya udah kita nge-review, kita mau beli langsung, bisa di website Samsungnya. Seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung kita melek teknologi. Lalu yang ketujuh, program-program sosialnya, ya, karena sudah menjadi kewajiban bahwasanya setiap perusahaan itu biasanya mengadakan yang namanya CSR, ya, CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab perusahaan, di mana memberikan CSR kepada masyarakat. Misalnya kalau misalnya PT, kalau misalnya wadah, ya, wadah itu biasanya memberikan CSR, ya, kepada masyarakat, bisa berupa dengan mengadakan pelatihan kepada guru-guru inspiratif, ya, di berbagai wilayah di Indonesia, maupun memberikan seminar-seminar online kepada para pelajar secara gratis tentunya. Lalu kita masuk ke fungsi BUMS. Yang pertama, partner kerja pemerintah, ya, dia merupakan partner kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini terbukti dari adanya penyerapan tenaga kerja, ya. Lalu merupakan partner pemerintah juga dalam hal mengelola dan mengolah sumber daya alam. Misalnya kayak PT Freeport, dia secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mengolah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, yaitu dalam hal emas seperti itu atau logam mulia. Kemudian dinamisator dalam kehidupan perekonomian masyarakat, berasal dari kata dinamo, ya, misalnya dinamisator artinya penggerak dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Dengan adanya tadi penghasil barang, kemudian barangnya terjual, secara tidak langsung dia memberikan dampak yang cukup besar, yang signifikan pada perekonomian masyarakat. Adanya arus masuk dan juga arus keluar. Lalu yang keempat, lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan bagi masyarakat.
masyarakat. Ya, ini banyak juga tadi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Ya, baik jasa telekomunikasi, jasa perbankan, ya, dan lain sebagainya. Yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas, ya, ini ada beberapa bentuk, ya, kita bagi lagi klasifikasinya. Yang pertama usaha perseorangan, kemudian firma, CV, PT, yayasan, dan koperasi. Ya, untuk lebih lengkapnya ada di slide selanjutnya. Oke, di sini kalau kamu amati gambar yang tertera pada layar, ya, di sini ada gambar ibu-ibu, dia lagi ada di warung, jaga warung. Nah, ternyata, ya, toko-toko yang dimiliki oleh orang pribadi bisa dikategorikan sebagai BUMS, yaitu masuk ke dalam kategori usaha perseorangan, ya, dimana usaha perseorangan ini merupakan bentuk badan usaha tanpa ada perbedaan pemilikan antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan. Ya, nah sini juga menurut Basyu, salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Contohnya ini banyak artis-artis yang saat ini merintis usaha perseorangan, ya. Sebut saja si Geprek Bensu. Ya, ini si Ruben Bensu, dia merintis adanya usaha perseorangan yaitu ayam geprek, di mana modal, ya, yang ia setorkan ke perusahaan adalah modal milik pribadi. Keuntungannya tentu saja masuk ke kantong pribadi, dan apabila terancam kerugian juga dilibatkan atau dibebankan kepada orang pribadi yang bersangkutan. Nah, di sini next kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan, ya. Bahwasanya di sini terdapat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari usaha perseorangan. Yang pertama kelebihan yang pertama memiliki kebebasan dalam bergerak karena dia orang pribadi, jadi bisa menentukan arah kemudi dari perusahaan yang dibuatnya, ya, dirintisnya. Yang kedua, pemerintah tidak memungut pajak perusahaan, tapi hanya kepada pajak pemilik, ya. Karena dia masih bentuk perusahaan perseorangan, biasanya tidak dibeban pajak. Tapi untuk pemiliknya, misalnya dia sudah memiliki NPWP, wajib membayar pajak. Yang ketiga, penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh. Yang keempat, rahasia perusahaan terjamin. Yang kelima, penanganan aspek hukum yang minim. Kekurangannya, menanggung tanggung jawab hukum dan keuangan yang tidak terbatas. Keterbatasan kemampuan finansial, ya, keuangan, karena modal atau sumber dana usahanya hanya bersumber dari dirinya. Lalu, keterbatasan kemampuan manajerial karena dikelola oleh orang pribadi. Lalu, kontinuitas karyawan terbatas, ya. Karena biasanya tuh kalau kayak gini skalanya masih cukup kecil, jadi keberlangsungan karyawannya itu agak terbatas, ya. Lalu next kita mau ke firma. Ya, di sini kalau kamu lihat firma digambar ada beberapa orang, ya, saling melingkar membentuk kayak satu kesatuan. Nah, di sini definisi dari firma adalah persekutuan atau perserikatan, ya, berarti bisa lebih dari satu orang, ya. Bisa lebih dari 2 orang untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Jadi kesepakatan nih 2 orang atau lebih, ya, bisa 5 orang, 6 orang. Dia membuat kesepakatan dengan nama bersama. Dengan tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas, ya. Laba yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi bersama-sama juga. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam pasal 16 dan 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Oke, next. Nah, di sini kita bahas kelebihan dan juga ada kekurangan. Kelebihannya, modal lebih besar. Ya, ini salah satu kelebihan dibanding
perusahaan perseorangan tadi, ya, yang dia mengalami keterbatasan dalam modal, tapi untuk firma dia modalnya lebih besar. Karena kan patungan ya antar anggota yang ada. Lalu motivasi usaha yang tinggi meskipun tidak setinggi perusahaan perseorangan. Lalu yang ketiga, penanganan aspek hukum minim, masih minim ya. Meskipun lebih rumit dibandingkan dengan perusahaan perseorangan karena harus ada kesepakatan di antara anggota. Lalu kekurangannya, kadang terjadi konflik antar anggota, semisal dia tidak satu pemikiran. Ya, lalu yang kedua, tanggung jawab keuangan terbatas karena sudah dibagi dengan para anggota yang lain. Lalu keterbatasan kemampuan keuangan, kontinuitas kerja karyawan masih terbatas, lalu keterbatasan kemampuan manajerial. Ya, ini yang disebut dengan firma. Oke, next kita mau bahas yang namanya CV, persekutuan komanditer, atau bahasa lainnya adalah komanditer vennootschap. Di sini kalau kita telaah, ternyata CV itu terdapat dua istilah ya, biasanya identik dengan yang namanya sekutu aktif maupun sekutu pasif. Nah, CV ini merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana masing-masingnya bisa memiliki peranan sebagai aktif maupun pasif. Aktif ini artinya anggota yang memimpin menjalankan perusahaan, bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Biasanya dia juga memiliki keuntungan yang lebih besar yang dimiliki perusahaan. Ya. Lalu ada yang namanya pasif, ya, dari katanya pasif, artinya kebalikannya dari aktif. Dia anggota yang hanya memberikan modal, ya, menanamkan modal, tapi tidak ikut campur, ya, nggak terjun langsung dalam bentuk operasional perusahaannya. Kayak gitu, dia nggak terjun langsung ke dalam operasional perusahaannya. Makanya keuntungan yang diperolehnya lebih sedikit biasanya ya dibanding sekutu aktif. Lalu ketentuan lebih lanjut diatur dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oke, next kita bahas kelebihan dan kekurangan. Di sini penguasaan terhadap keuntungan tinggi, meskipun harus dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Yang kedua, motivasi usaha tinggi, meskipun tidak setinggi perusahaan perseorangan. Yang ketiga, penanganan aspek hukum minim. Ya. Lalu kekurangannya, tanggung jawab keuangan anggota atau sekutu aktif tidak terbatas, meskipun dapat dibagi dengan sekutu yang lain. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada kerugian, ya, itu bisa aja untuk menutup kerugian tersebut, bisa aja sampai melibatkan harta yang dimiliki oleh si sekutu aktif tersebut. Ya. Lalu yang kedua, status hukum CV belum badan hukum, sehingga sulit untuk mendapatkan proyek besar, ya, karena di mata hukum dia masih minim, ya, jadi agak sulit untuk memperoleh proyek-proyek yang besar. Dalam hal ini berarti lebih sulit untuk memperoleh laba yang besar seperti PT. Lalu yang ketiga, sulit mengumpulkan modal seperti para sekutunya, tidak seperti PT yang mengumpulkan modal dari pemegang saham. Yang keempat, nama CV sering sama antara satu dengan yang lainnya. Karena tadi dia masih belum berbentuk badan hukum yang agak valid ya. Jadi dia bisa aja antara satu CV sama yang lainnya namanya sama. Gitu. Lalu next kita mau bahas ya mengenai PT, perseroan terbatas. Di sini kalau kamu amati gambarnya, contohnya ada PT Ban Mecin. Ini kayak gambar pabrik-pabrik gitu ya. Jadi kalau PT itu identik dengan usaha yang udah skalanya udah wah lah, udah besar, udah luar biasa, udah big ya, big company. Nah, di sini merupakan persekutuan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana badan usaha memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modal ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Oke, sekarang coba kalau misalnya kamu lagi iseng-iseng, sekarang lagi ngikutin pembelajaran sambil makan mie, ya, makan mie Indomie. Ini bukan endorse ya, ya makan mie Indomie, lagi masak nih, coba kamu tengok
kemasan belakangnya, ya kamu cari, itu diproduksi oleh siapa sih? Maka akan ada jawabannya, contohnya diproduksi oleh PT Indofood, Tbk. Tbk di sini berarti terbuka. Artinya perusahaan tersebut sudah go public. Artinya apa? Artinya saham ya atau modal yang terdapat di perusahaan tersebut bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Hal ini diperjualbelikan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) ya. Ini udah pernah sedikit dibahas pada mata pelajaran etika profesi. Bahwasanya ada yang namanya emiten, ada yang namanya investor. Ya, biasanya untuk PT dia mengumpulkan modal dari para investor. Ya, apabila PT tersebut sudah go public. Contoh lainnya itu kalau yang udah go public, misalnya PT Astra International. PT Astra International, Tbk ya. Kalau kamu coba amati lagi mau cari-cari motor ya, lagi galau mau beli motor ya, mau tipe yang mana, kalau kamu searching di websitenya PT Astra International itu dia sudah belakangnya ada Tbk-nya. Artinya beberapa modalnya sudah dikuasai oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa membeli modal di PT tersebut. Nantinya untungnya apa? Biasanya setiap tahunnya akan ada yang namanya pembagian dividen, pembagian keuntungan kepada para pemegang saham. Oke, next kita mau bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, tanggung jawabnya terbatas dari pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin ya, karena dia tidak tergantung pada pemilik. Pemiliknya dapat berganti-ganti ya, nanti tergantung hasil rapat dewan direksi biasanya. Yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Bagi para investor yang sudah memiliki sahamnya, amat sangat mudah apabila dia ingin menjual di bursa efek lagi maupun nantinya di kemudian hari ingin membeli lagi. Seperti itu. Lalu keempat, mudah untuk memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya. Misalnya tadi Indofood, dia mau mengadakan ekspansi pasar sampai ke Korea Selatan. Kita mau buat pabrik di Busan, mau buat pabrik di Seoul. Maka untuk ekspansi pasar ini akan sangat mudah mendapatkan tambahan modal. Ya udah tinggal jual aja sahamnya lagi kepada masyarakat. Toh pasti ada yang bakal beli kok, kayak gitu. Sehingga ekspansi pasarnya bisa berhasil. Lalu yang kelima, manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber modal secara efisien. Ya, karena dia bentuknya sudah besar, biasanya untuk manajemennya juga sudah bagus ya dibandingkan dengan bentuk yang lainnya seperti perorangan, firma, dan CV. Lalu kekurangannya, subjek pajak tersendiri, artinya dia wajib bayar pajak, dikenakan pajak oleh pemerintah. Ada yang namanya pajak badan yang dia harus dibayarkan. Lalu pendirian PT jauh lebih sulit ya, karena sistematikanya lebih sulit, jadi persyaratan pendirian PT pun lebih sulit dibandingkan perusahaan perseorangan ya, karena dia hukumnya lebih kuat. Oke, di sini pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu biaya pembentukannya relatif tinggi. Contohnya kalau misalnya kita mau nih buat PT yang bergerak di bidang industri sektor makanan. Biasanya kan kita perlu ngedirin pabrik, ya, perlu ngerekrut karyawan yang banyak, perlu beli bahan baku dan sebagainya. Maka biaya pembentukannya relatif tinggi. Lalu keempat, PT dianggap kurang aman dalam hal rahasia perusahaan. Karena tadi karyawannya banyak, pemiliknya juga nggak cuma satu, jadi untuk rahasia agak kurang terjamin. Oke, next kita mau bahas yayasan ya. Di sini contohnya ini saya ambil tuh ceritanya gambar yayasan ya, yang digambar itu. Yayasan, pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Jadi bisa social, bisa religion, maupun
humanity ya, dan yang tidak mempunyai anggota. Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas ya. Karena dia biasanya bergerak di bidang sosial, dia agak kurang dalam hal profit orientednya. Nah, ini udah pernah kita singgung sedikit bahwasanya di dalam bidang akuntansi pun ada yang namanya akuntansi lembaga nirlaba ya, seperti itu. Lalu next kita akan ada yang namanya koperasi ya. Sini kalau kamu lihat ada gambar beberapa orang ya, ada gambar 3 orang nih. Yang pertama ya anggap aja dia gambar masyarakat biasa, anggap aja dia gambar ketua RT-nya mungkin. Kalau yang kedua dia gambar petaninya, lalu yang ketiga gambar masyarakat yang lain. Artinya apa? Koperasi dia lebih mengutamakan yang namanya asas kekeluargaan ya. Dia yang paling tepat mencerminkan gambaran dari yang namanya Indonesia ya. Karena secara umum pengertian koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi yang anggotanya adalah orang-orang ya yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban. Melakukan satu macam usaha atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Contohnya, kalau kamu kepo mengenai koperasi, kamu coba searching di browser kamu, coba Koperasi Pasar Cempaka Putih. Ini salah satu koperasi ya di mana para anggotanya terdiri dari para pedagang yang berada di kawasan Pasar Cempaka Putih. Ya, di mana dia memiliki persamaan ya hak dan kewajiban ya sebagai pedagang, dan dia bersifat sukarela untuk bergabung di dalam koperasi tersebut dengan tujuan dengan harapan meningkatkan kesejahteraan mereka ya yang tergabung di dalam koperasi tersebut. Ya, koperasi di sini memiliki peranan juga nih. Dia bisa memberikan kredit kepada mereka, kepada para pedagangnya ya yang terhimpun dalam koperasi pasar. Lalu bisa juga para pedagang menyimpan uangnya di koperasi tersebut. Ya, nantinya merujuk pada nama SHU biasanya ya. Sisa hasil usaha di akhir tahun itu ketika udah diperoleh ya keuntungan dari koperasi itu dibagi secara adil dan rata pada para anggotanya, seluruh anggotanya. Kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih. Jadi cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, apabila ada pertanyaan, silakan kamu bisa tanyakan langsung di grup maupun via Japri ya. Tapi mohon jika ingin Japri, gunakan bahasa yang sopan dengan struktur kalimat yang baik. Misalnya, salam dulu, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya kan? Selamat pagi Ibu, gitu. Saya bla 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 dari kelas bla 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 bla, gitu ya. Misalnya, saya Suzy dari kelas 10 AK berapa, kayak gitu. Ya, oke. Lalu sertakan tujuan dan maksud saya ingin bertanya mengenai bla 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 bla. Kan kayak gitu enak ya kalau bahasa kamu terstruktur sama sopan. Saya juga balasnya enak seperti itu. Oke, jadi cukup sekian materi kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya ya, next meeting kita mau membahas mengenai BUMN, Badan Umum Milik Negara. Bahwasanya kalau tadi Badan Umum Milik Swasta merupakan partner dari pemerintah, nah BUMN ini dia berada di satu line ya dengan yang namanya pemerintah. Oke, kalau kamu penasaran, kamu bisa baca terlebih dahulu LKS kamu ya, halaman, silakan kamu baca halaman 19 ya. Baru pertemuan minggu depan akan kita bahas lebih lanjut. Oke, stay tuned, keep fighting and keep studying. Bye.